pagi Bapak-Bapak dan Ibu dimanapun berada pada hari ini. Apa kabarnya? Baik, terima kasih. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih lagi kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajari kami supaya kami dapat memahami isi firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami masih kurang dalam pemahaman, tapi kami yakin Tuhan, dalam Roh Kudus-Mu, kami mengajari kami untuk kami bisa memahami dan juga memberitakan firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nas yang kita ambil pada hari ini diambil dari Mazmur 22 ayat 26 sampai 32. Demikian ininya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang yang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarnya dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin Bapak-Bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan selalu merasa diakui, dan juga bagaimana Bapak-Bapak sebagai seorang pimpinan maupun seorang profesional diakui secara global oleh dunia internasional. Karena dunia internasional sekarang ini sangat berubah. Saya mengambil dari salah satu contoh yang memang seorang pemimpin yang diakui secara global, secara dunia internasional, dan dia juga seorang pemimpin, yaitu adalah seorang kanselir yang bernama Angela Merkel. Angela Merkel ini adalah seorang kanselir dari Jerman yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1954, yaitu di Hamburg, Jerman Barat. Dan dia adalah seorang ilmuwan yang berubah menjadi politisi dan menjadi salah satu pemimpin global paling berpengaruh di abad ke-21 ini. Dan dia juga adalah seorang kanselir Jerman dari tahun 2005 hingga tahun 2021. Ini yang menjadikan dia adalah seorang wanita pertama sebagai kanselir terlama kedua dalam sejarah Jerman setelah Otto von Bismarck. Dan latar belakangnya adalah satu latar belakang yang unik, yang itu yang adanya di awal menjadi seorang ilmuwan dan dia berubah menjadi seorang politik. Dan ini adalah salah satu kita bisa pelajari di sini bagaimana seorang Angela Merkel ini. Jadi Angela Merkel ini awalnya lahir di Jerman Timur, yaitu di Republik Demokratik Jerman, dan menyelesaikan pendidikannya di dalam bidang fisika di Universitas Leipzig. Dan kemudian dia bekerja sebagai peneliti di bidang fisika kuantum di Akademi Ilmu Pengetahuan di Jerman Timur. Dan juga kita bisa lihat di sini bahwa kehidupan profesionalnya berfokus pada sains dan penelitian yang memberinya basis analitis yang kuat yang kemudian ia terapkan dalam dunia politik. Nah, pada berjalannya waktu, ketika jatuhnya tembok Berlin tahun 1989, dan ini merubah secara drastis kehidupan seorang Merkel.
Angela Merkel ini, yaitu pada saat transisi itu dari komunisme menjadi ke demokrasi, dan ini membuka peluang seorang Merkel untuk terlibat di dalam politik. Lalu dia bergabung di Partai Demokrasi Bangun Baru, yaitu yang kita kenal dengan Uni Demokrat Kristen atau CDU. Dan ini akhirnya beliau ini, Angela Merkel, diakui secara luas atas kontribusi terhadap politik global, maupun termasuk dinobatkan sebagai seorang wanita paling berpengaruh di dunia oleh Forbes. Dan beberapa kali mendapat penghargaan demikian. Dan kepemimpinannya ini dianggap penting dalam menavigasi krisis keuangan global, juga krisis pengungsi Eropa, juga tantangan geopolitik seperti hubungan dengan Rusia maupun Amerika Serikat. Nah, latar belakang Merkel ini adalah karena dia sebagai seorang ilmuwan, perjalanannya melalui politik Jerman Timur, dan juga kemunculannya sebagai pemimpin global, itu mencerminkan kombinasi unik dari disiplin ilmiah. Kemudian dia juga mempunyai keberanian moral dan juga pragmatisme politik. Dan ini membentuk pendekatannya terhadap kepimpinannya, di mana dia memprioritaskan dialog, multilateralisme, dan juga solusi berbasis bukti. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari seorang Angela Merkel ini dalam kepemimpinannya yang dia sangat diakui oleh pemimpin global? Ada 6 hal yang kita bisa pelajari di sini, yaitu ada 6 prinsip, yaitu adalah satu, multilateralisme. Di sini Merkel sangat mendukung multilateralisme atau kerjasama antar negara dalam menyelesaikan masalah global. Dia percaya bahwa tantangan global seperti perubahan iklim, konflik internasional, dan juga krisis ekonomi memerlukan solusi bersama yang bisa dicapai melalui dialog dan kerjasama antar negara. Dan prinsip kedua adalah kepemimpinan berbasis nilai. Nah, di sini Merkel dikenal atas komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan juga hukum internasional. Nah, dia sering menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai di dalam kebijakan luar negeri, juga ketika menghadapi tekanan politik atau ekonomi. Dan prinsip ketiga yaitu adalah kepemimpinan melalui contoh. Nah, di sini selama masa jabatannya, Merkel berusaha untuk memimpin melalui contoh, baik dalam kebijakan domestik maupun internasional. Misalnya, Jerman di bawah kepemimpinannya mengambil langkah besar dalam transisi energi untuk memerangi perubahan iklim, menunjukkan komitmen nyata terhadap isu global di dunia. Dan juga prinsip keempat kita pelajari di sini adalah stabilitas dan kesadaran. Nah, Merkel dikenal sebagai karena adanya pendekatannya yang stabil dan sabar dalam menangani krisis. Ia menekankan pentingnya kesabaran dan diplomasi yang hati-hati dalam mencapai solusi jangka panjang untuk masalah kompleks. Dan prinsip kelima adalah respon terhadap krisis migrasi. Nah, pendekatannya ini terhadap krisis migrasi Eropa pada tahun 2015, di mana ia membuat keputusan kontroversial untuk membuka pintu Jerman bagi ratusan ribu pengungsi. Hal ini mencerminkan keyakinannya pada kemanusiaan dan solidaritas internasionalnya. Ini juga menunjukkan pendekatan pragmatisnya dalam menghadapi tantangan global. Dan prinsip keenam adalah kepemimpinan di era digital. Merkel yang dia memiliki latar belakang dalam ilmu fisika juga memahami pentingnya teknologi dan inovasi dalam ekonomi global dan keamanan. Kemudian ia menekankan pentingnya adaptasi dan regulasi teknologi untuk memastikan bahwa mereka melayani masyarakat dan menjaga stabilitas sosial. Lalu dari kehidupan Merkel sebagai seorang Kristiani yang selalu membuat suatu kebijakan dengan membuka pintu gerbang pengungsi, dan dia mengutip tertulis di Matius 25 ayat 40, yaitu sebagai bagian dari pembelaannya, yaitu berbunyi demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Inilah dikutip oleh seorang Markel Angel dari Matius 25 ayat 40. Nah, ini adalah menunjukkan bagaimana seorang Merkel mengandalkan nilai-nilai moral dan etika untuk mendukung keputusan politiknya, terutama dalam konteks kemanusiaan dan solidaritas. Walaupun demikian, Merkel dibesarkan di Jerman Timur, seringkali bersikap hati-hati untuk membahas agama secara terbuka. Dan ini adalah sebagai nilai-nilai dan prinsip yang sebagai membuat kebijakan Merkel sebagai seorang dia mendalami kekristenan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita melihat di Mazmur 22 ini? Di Mazmur 22 ini dikenal sebagai kitab Mazmur yang disebut sebagai Mazmur penderitaan. Karena ekspresi kesedihan, penderitaan, dan penghargaan kepada Tuhan. Dan Mazmur ini secara tradisional diatribusikan kepada Raja Daud dan menggambarkan penderitaan yang dalam serta kepercayaan kepada Tuhan di tengah situasi yang tampaknya tidak ada harapan. Nah, di bagian Mazmur 22 ayat 26 sampai 32 ini yaitu menandakan adanya peralihan dari bagian sebelumnya yang berfokus pada penderitaan dan keluh kesah ke pujian dan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, di ayat ini pemazmur mengungkapkan keyakinannya bahwa Tuhan akan menyelamatkan pujian kepadanya dan akan disiarkan tidak hanya di kalangan dekat, tapi juga ke seluruh dunia. Ini menunjukkan perubahan dari putus asa menjadi harapan, dari kesendirian menjadi komunitas yang bersatu dalam ibadah kepada Tuhan. Dari sini, dari Mazmur 22 ini, apa yang kita bisa lihat di sini itu adalah ketika Daud mengalami banyak kesulitan sepanjang hidupnya, termasuk dikejar-kejar oleh Raja Saul. Juga ada pertarungan dengan musuh-musuh Israel dan konflik internal dalam menjalankan kerajaannya sendiri. Juga di sini Daud sering menumpahkan perasaan dan pengalamannya ke dalam bentuk nyanyian dan puisi kepada Tuhan. Dan Mazmur 22 ini mencerminkan kedalaman emosional yang besar, mulai dari perasaan terlupakan dan ditinggalkan oleh Tuhan hingga mencapai titik penerimaan dan pujian kepada kebesarannya. Dan ini juga di Mazmur 22 ini adalah bagian nubuatan kepada Mesias. Di mana di awal dari ayat Mazmur 22 ini yang sering dikutip dalam konteks kematian Yesus kayu salib, itu terutama di ayat 1 berbunyi demikian. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hal ini ya adalah hal yang diucapkan Yesus ketika disalibkan. Nah, di bagian akhir dari Mazmur 22 ayat sampai 32, yaitu menawarkan kontras yang mencolok dari dengan awalnya, yaitu menunjukkan kemenangan dan pujian kepada Tuhan yang sesuai dengan kebangkitan dan kemenangan Mesias atas maut. Nah, di sini juga Raja Daud, kita lihat dia adalah seorang sosok yang kompleks dan banyak berkontribusi pada kitab Mazmur. Nah, Daud tidak hanya seorang penguasa, tapi juga seorang penyair dan musisi yang menggunakan bakatnya untuk menyatakan iman dan perasaannya kepada Allah. Dan Daud seringkali dihadapkan pada situasi yang menantang imannya, yaitu di Mazmur 22 ini menggambarkan salah satu momen di mana ia mencurahkan kesedihannya, tapi juga kepercayaannya kepada Allah. Nah, di sini kita bisa melihat ekspresi keimanan, di mana Daud menggunakan puisi dan musik sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hubungannya dengan Allah, baik dalam waktu sukacita maupun kesedihan. Nah, Mazmur sini adalah ekspresi kejujuran spiritual, di mana
Daud menunjukkan bahwa walaupun merasa ditinggalkan, ia tetap memegang kepercayaan pada kebaikan dan penyelamatan Allah. Nah, di sini juga kita mempelajari dari Mazmur 22 ini, Daud tidak hanya mengungkapkan perasaan pribadinya, tapi juga memberikan contoh kepada umat tentang bagaimana menghadapi kesulitan dengan iman. Nah, di Mazmur ini mengajarkan kita bahwa dalam situasi apapun, baik dalam penderitaan atau sukacita, kita bisa dan seharusnya bisa tetap berpaling kepada Allah. Nah, bagaimana kita bisa melihat ini sebagai seorang pemimpin atau seorang profesional? Yaitu kita bisa mempelajari di sini adanya ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Nah, Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan, ini mengingatkan kita tentang pentingnya ketahanan dalam dunia bisnis yang seringkali tidak dapat diprediksi dan penuh tekanan. Kemampuan untuk menavigasi melalui masa-masa sulit, baik secara personil maupun profesional, hal ini kita harus tetap mempertahankan integritas dan tujuan. Dan juga hal yang kita pelajari di sini adalah pentingnya komunitas. Nah, di ayat 26 kita mempelajari yaitu tentang orang miskin akan makan dan kenyang. Ini mengingatkan pada pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dan juga pemimpin bisnis untuk tidak hanya fokus pada profit, tapi juga pada kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan ini adalah prinsip dasar bagi seorang pemimpin yang ingin membangun perusahaan yang berkelanjutan dan etis. Nah, di sini juga kita mempelajari adanya visi global dan inklusif, yaitu bahwa di ayat terakhir dari Mazmur 22 ini berbicara tentang semua bangsa yang berpaling kepada Tuhan, mengingatkan bahwa pentingnya membangun visi yang inklusif dan global. Nah, di dalam konteks Bapak sebagai kehidupan sehari-hari sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan, hal ini dapat kita terjemahkan menjadi pengembangan strategi yang mengakui dan merangkul keragaman serta berupaya untuk membuat dampak positif yang melampaui batas geografis dan budaya. Nah, di sini juga Bapak-bapak kita mempelajari adanya kepemimpinan berbasis nilai. Nah, di Mazmur ini, yaitu mengingatkan adanya pentingnya kepemimpinan yang berbasis nilai, di mana pemimpin tidak hanya diukur dari kesuksesan finansial saja, tapi juga kemampuan mereka untuk memimpin dengan integritas, mempromosikan nilai-nilai etis, dan juga membimbing tim mereka melalui tantangan dengan kebijaksanaan dan keberanian moral. Dan hal yang penting juga kita pelajari di sini adalah adanya harapan dan optimisme. Nah, di sini, di ayat terakhir ini, yaitu adalah pesan harapan yang kuat, yang menekankan pentingnya optimisme dan keyakinan pada masa depan. Nah, Bapak-bapak sebagai seorang pemimpin perusahaan dan juga seorang profesional, ini berarti Bapak-bapak dan Ibu harus memelihara visi positif, bahkan dalam menghadapi kesulitan, dan bekerja melalui tujuan yang lebih besar dengan keyakinan bahwa upaya Bapak dan Ibu akan membuahkan hasil. Lalu apa yang kita pelajari dari Mazmur 22 ayat 26 sampai 32 ini? Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pemimpin perusahaan, hal yang kita pelajari di sini sebagai Bapak menjadi pemimpin yang sukses, yaitu adalah pemimpin yang memiliki kepemimpinan global, yaitu pentingnya kepemimpinan global. Pentingnya kepemimpinan global kita bisa mempelajari dari ayat 27 hingga 28. Ayat 27 mengatakan demikian. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ayat 28, sebab Tuhanlah yang punya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Nah, di ayat 27 ini itu menggambarkan universalitas penebusan dan ibadah kepada Tuhan. Bukan hanya bapak-bapak dan ibu yang dekat secara geografis,
atau budaya yang mengakui Tuhan, tapi semua orang di seluruh dunia ini. Ini adalah menggambarkan tentang pengumpulan semua bangsa di bawah kedaulatan Tuhan, menyembah Dia bersama-sama. Nah, di ayat 27 ini juga adalah nubuat tentang bagaimana pengaruh Allah akan mencapai seluruh dunia, menarik orang dari setiap bangsa untuk menyembah Dia, yaitu menunjukkan universalitas, kasih, dan kedaulatan Allah. Yaitu adalah pengaruh global. Ini mengingatkan pentingnya memiliki visi yang luas, melampaui batas-batas, yaitu batas-batas lokal, dan menciptakan dampak positif di seluruh dunia. Juga bahwa pemimpin harus mendorong inovasi dan kolaborasi lintas budaya. Nah, di sini bagaimana Bapak-Bapak menerapkan ayat 27 ini adalah Bapak-Bapak jadilah contoh dalam praktik bisnis etis dan bertanggung jawab secara sosial, yaitu menginspirasi perusahaan lain dan masyarakat luas untuk mengikuti jejak Bapak dan Ibu. Yaitu caranya bagaimana? Bapak-Bapak bisa mengimplementasikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Contohnya, juga melibatkan perusahaan dalam program-program komunitas dan kegiatan sosial. Juga bisa memberikan transparansi dalam operasi bisnis kepada publik. Nah, di ayat 28 ini juga, yaitu menegaskan adanya kedaulatan Tuhan atas semua ciptaan. Itu kerajaan yang dimaksud adalah pemerintah atas semua bangsa, yaitu menunjukkan bahwa kekuasaan dan kehendak Tuhan bersifat universal. Hal ini menegaskan bahwa Tuhan adalah penguasa tertinggi di atas semua bangsa dan kekuatan dunia. Nah, di ayat 28 ini juga menegaskan kedaulatan Allah atas semua bangsa dan kerajaan di bumi, yaitu Allah adalah penguasa tertinggi dan segala kekuasaan dan otoritas yang berasal darinya. Yaitu bagaimana? Yaitu adanya pengakuan dan kedaulatan. Bapak-bapak dan ibu harus mengakui adanya kekuatan yang lebih besar dari kita sendiri, yang membawa perspektif dan kerendahan hati dalam pengambilan keputusan. Ini juga mendorong bapak-bapak sebagai orang pemimpin untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan bapak dan ibu. Nah, bagaimana menerapkannya? Yaitu bahwa bapak-bapak harus mengakui bahwa kesuksesan dan kepemimpinan hanya datang dari Tuhan. Ini mengajarkan adanya kerendahan hati dan pengakuan terhadap kekuatan yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan. Nah, bagaimana Bapak-Bapak melakukannya? Bapak-Bapak bisa melakukan contohnya dalam pertemuan penting, mulailah dengan doa atau maupun refleksi. Baru kedua, berikan kredit di mana kredit itu adalah baik kepada karyawan maupun kepada nilai-nilai yang lebih tinggi. Juga bapak-bapak dan ibu bisa mempertahankan integritas dan kejujuran sebagai nilai utama dari perusahaan bapak dan ibu. Lalu bagaimana bapak dan ibu melihat hal ini? Untuk penting apa? Yaitu adalah bapak dan ibu bisa melihat di sini adalah pentingnya kepemimpinan global. Nah, di ayat 27 dan 28 ini, kita diajarkan bagaimana bahwa disebutkan di situ bahwa semua ujung bumi akan mengingat dan berbalik kepada Tuhan. Nah, teks ini menekankan pentingnya memiliki visi global dan memahami dampak tindakan kita terhadap komunitas global. Nah, sebagai pemimpin bisnis harus mempertimbangkan bagaimana keputusan Bapak dan Ibu berdampak tidak hanya secara lokal, tetapi juga secara global, serta mendorong kerjasama internasional dan pemahaman lintas budaya. Nah, di sini juga kita pelajari adanya memperluas pengaruh. Nah, di ayat 27-28 ini disebutkan tadi, di situ semua orang di bumi akan mengingat dan berpaling kepada Tuhan. Dan semua keluarga bangsa akan menyembah di hadapannya. Karena kerajaan adalah milik Tuhan, dan Dia memerintah atas bangsa-bangsa. Yaitu ini mengingatkan tentang pentingnya membangun dan memperluas pengaruh yang positif. Nah, bapak-bapak sebagai pemimpin harus bisa menunjukkan integritas dan nilai-nilai yang kuat dalam segala tindakan,
yang dapat memotivasi orang lain untuk mengikuti contoh, baik di dalam maupun di luar organisasi Bapak dan Ibu. Nah, di sini juga Bapak-Bapak dan Ibu mempelajari adanya pengakuan universal kedaulatan Tuhan. Yaitu di ayat 27-28 ini menyatakan bahwa semua bangsa dan generasi akan mengakui Tuhan. Ini mengingatkan bahwa para pemimpin dimanapun Bapak berada, pentingnya menghormati keberagaman dan inklusivitas, yaitu mengakui bahwa setiap individu tidak peduli latar belakangnya, memiliki nilai dan kontribusi. Nah, di sini juga kita mempelajari adanya kesetiaan Allah dan respon manusia. Nah, intinya ketika menggambarkan Allah sebagai raja atas segala bangsa, yaitu menekankan bahwa kesetiaan dan pujian kepadanya melampaui batas dan geografis dan budaya. Nah, di dalam konteks Bapak-Bapak dalam kehidupan sehari-hari, ini diterjemahkan menjadi membangun budaya perusahaan yang menghargai keragaman dan inklusivitas, yaitu mengakui bahwa setiap individu terlepas dari latar belakangnya. Nah, kita bisa lihat di sini, di Wahyu 7 ayat 9 mengatakan, kemudian daripada itu, aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Juga di 1 Timotius 2 ayat 4 mengatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Nah, di Matius 20 ayat 26 sampai 28, di sini Yesus berbicara tentang menjadi hamba sebagai cara untuk menjadi besar yang mendukung ide kepemimpinan yang melayani, yaitu di Matius 20 ayat 26 sampai 28 yang bukan demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di Mazmur 22 ayat 26 sampai 32 ini yaitu memberikan pemahaman yang kaya tentang pentingnya pengharapan, pujian, persekutuan, dan tanggung jawab sosial yang dapat sangat bermanfaat buat bapak-bapak sebagai pemimpin maupun sebagai profesional. Dan juga adanya aplikasi praktis dan prinsip-prinsip yang dapat membangun organisasi yang menjadi lebih kuat, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan yang tidak hanya berhasil dalam hal keuangan, tapi juga memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, di Mazmur 22 ayat 26 sampai 32 ini ya, itu juga menerapkan prinsip-prinsip dalam konteks bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pemimpin, yaitu bukan hanya tentang mengingatkan kinerja atau keuntungan tetap, tetapi juga tentang membangun fondasi yang etis dan spiritual untuk keberhasilan jangka panjang yang membangun komunitas yang lebih kuat dan lebih inklusif. Stay profesional. Amin. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan Bapa, ajari kami Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan, bisa memahami prinsip-prinsip yang telah Kau lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan sebagai profesional ya Tuhan, bisa melakukan diakui secara global ya Tuhan, diakui secara dunia internasional apa yang kami lakukan ya Tuhan Allah Bapa. Ya Allah Bapa, ajari kami Tuhan menjadi seorang pelayan ya Tuhan, seorang pemimpin yang bukan hanya dilayani, tapi adalah seorang pemimpin yang melayani ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, dipujilah nama-Mu dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.